Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang ada di thumbnail, sesuai judul. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Tumbal Tanah Kuburan, sebuah kisah dari Alin Ambarwati. Teman-teman juga bisa follow akun Facebook personal beliau ya. Nanti linknya ada di deskripsi. Rumah Sakit Jiwa Sumber Sehat, tempat di mana aku bekerja dan menghabiskan waktu keseharianku. Namaku Putri, salah seorang perawat yang sudah lama bertugas menjaga dan merawat pasien yang memiliki gangguan kejiwaan. Aku ingin menceritakan kejanggalan yang terjadi di rumah sakit belakangan ini. Setiap kali aku masuk ke ruangan pasien nomor 103, bulu kuduku seketika merinding. Ruangan itu terasa lembab. Terkadang ada pula sosok anak kecil yang membisikkan kata tak masuk akal di telingaku. "Jangan rawat dia jahat," ujar suara anak kecil tersebut. Seperti ada hal yang tidak biasa dengan pasien yang kurawat. Semua berawal dari malam itu. Tepat di pukul 12 malam, pasien yang bernama Bapak Adi datang ke rumah sakit. Ia hanya diantarkan oleh seorang wanita yang tidak lain adalah istrinya. "Tolong rawat suami saya. Jika dia tiada, cukup beritahu saya. Tapi jangan minta saya untuk mengurus jenazahnya. Saya serahkan kepada rumah sakit ini," ucap perempuan itu. Petugas yang berjaga kala itu pun hanya bisa mengiyakan permintaan tersebut dan kemudian langsung membawa Bapak Adi menuju kamar 103. Sosok Pak Adi sangat berbeda dengan pasien lain. Pasien lain akan mengamuk atau menangis ketika pertama kali datang ke rumah sakit jiwa. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pak Adi. Ia hanya duduk melamun di atas kursi roda dengan tatapan kosongnya. Ia hidup namun seolah-olah mati. Aku menjadi perawat utama untuk membantunya sembuh dari sakit. Awalnya aku pikir Pak Adi sama dengan pasien lain, namun ternyata aku salah kira. Kejanggalan yang aku dapatkan selama merawatnya berasal dari tubuh Pak Adi sendiri, bukan dari rumah sakit tempatku bekerja. Konon katanya, Pak Adi merupakan salah seorang pengusaha sukses di Kota Kembang, Bandung. Ia memiliki usaha properti, usaha yang dirintisnya sejak dia masih lajang. Dia hanya butuh waktu 1 tahun untuk membuat usahanya tersebut menjadi satu-satunya usaha properti yang paling sukses di kotanya. Terdengar kabar bahwa ia melakukan usahanya dengan bantuan makhluk tak kasat mata. Ia melakukan perjanjian tak biasa dengan bangsa jin, menjadikan sekeluarga dari karyawannya sendiri sebagai tumbal dengan cara yang halus dan usahanya sangat berhasil. Selain itu juga, Pak Adi selalu membangun properti yang akan dijualnya di atas tanah kuburan. Dan hal tersebut menjadi perjanjian utama dengan bangsa jin tersebut. Membangun rumah di atas tanah kuburan, menyerahkan tumbal anak kecil kepada bangsa jin, di mana anak kecil yang dijadikan tumbal harus berasal dari lingkungan usahanya. Dan usahanya pun akan berhasil. Pak Adi selalu melakukan ritual magis sebelum membangun rumah yang akan dijualnya nanti. Ia akan mencari tanah kuburan yang sudah terbengkalai, membabatnya habis, meratakan semua kuburan dan menyulapnya menjadi tanah lapang yang begitu luas. Pak Adi kemudian akan duduk bersemedi di tengah tanah tersebut tepat di pukul 12 malam dengan didampingi oleh dukun yang sudah membantunya sedari awal, membacakan mantra dan mengambil tanah tersebut untuk kemudian ia jadikan sebagai alat utama untuk merenggut tumbal anak kecil yang merupakan anak dari para karyawannya. Pak Adi sangatlah cerdik. Ketika ia baru merintis usaha tersebut, ia memasang lowongan pekerjaan dengan syarat utama sudah menikah dan memiliki anak. Ia berdalih bahwa hal tersebut dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran laki-laki usia lanjut.
Padahal sebetulnya ia ingin menjadikan anak-anak para pelamar di perusahaannya untuk menyerahkan dokumen berupa foto keluarga lengkap dengan anak-anaknya di foto tersebut. Tidak ada yang curiga dengan persyaratan-persyaratan tersebut, sebab itu merupakan persyaratan yang sangat mudah. Banyak orang berduyun-duyun datang ke perusahaan Pak Adi untuk bergabung. Meskipun banyak sekali pelamar, namun tidak ada satupun yang ditolak. Semua diterima dengan begitu ramah oleh Pak Adi. Semua pelamar merasa sangat senang sebab bisa diterima di perusahaan properti milik Pak Adi. Meskipun baru dibuka, namun semua orang percaya bahwa perusahaan Pak Adi akan berjalan dengan baik tanpa hambatan apapun. Hari pertama bekerja di perusahaan tersebut, semua orang dapat dengan mudah beradaptasi. Pak Adi sudah siapkan semua rencana kerja dengan begitu rapi. Detail per orangnya pun sangat jelas. Hal tersebut tentu memudahkan para karyawan dalam bekerja. Meskipun itu merupakan hari pertama mereka semua bekerja bersama Pak Adi. Pak Adi menjadi bos yang begitu dicintai oleh semua karyawan sebab kebaikan hatinya. Bahkan ia tidak pernah sekalipun membentak bawahannya, meskipun bawahannya tersebut sempat melakukan kesalahan. Hingga suatu ketika kejanggalan pun terjadi. Baru 1 minggu perusahaan Pak Adi berjalan, sudah sangat banyak investor dan calon pembeli yang berduyun-duyun datang ke perusahaan tersebut. Hal tersebut membuat para karyawan yang jumlahnya 20 menjadi sangat kewalahan. Lahan yang tersedia hanya satu dengan ukuran yang begitu luas, namun hanya bisa menampung 15 rumah saja. Itu pun baru masuk pembangunan sekitar 1 minggu yang lalu. Para calon pembeli tersebut menanyakan unit yang tersedia, dan semua karyawan kompak bahwa semua unit masih dalam proses pembangunan. Ada berapa unit Pak yang tersedia di perusahaan Anda? Ujar calon pembeli tersebut. Semua unit masih dalam proses pembangunan Pak, ucap karyawan Pak Adi. Tidak mengapa, tolong siapkan saya 10 unit dan saya akan bayar lunas saat ini juga, ucap calon pembeli tersebut. Apa Bapak tidak keberatan menunggu beberapa bulan untuk 10 unit tersebut? Tanya karyawan Pak Adi. Tidak apa, saya akan menunggu. Silakan pakai kartu kredit ini untuk proses pelunasannya, jawab calon pembeli. Baik Pak, mohon ditunggu, ucap karyawan Pak Adi. Selain calon pembeli, para investor pun datang ke perusahaan untuk mengajak kami bekerja sama dengannya. Bukan hanya 1 atau 2 investor saja, melainkan ada sekitar 10 investor yang datang menghampiri perusahaan dan mengajak bertemu dengan Pak Adi selaku pemilik perusahaan. Ini merupakan hal-hal yang sangat janggal. Hanya dalam waktu 1 minggu, 10 unit rumah terjual dan 10 investor datang mengajak perusahaan milik Pak Adi bekerja sama di bawah naungannya. Para karyawan hanya bisa geleng-geleng kepala menyaksikan hal aneh yang mereka saksikan di minggu pertama mereka kerja. Namun Pak Adi datang untuk memberikan sebuah perkataan yang akan membungkam mulut para karyawan. Saya melakukan promosi besar-besaran sehingga tidak heran jika mereka pun datang, ucap Pak Adi. Tapi Bapak sangatlah hebat, puji salah seorang karyawan. Saya tidak akan bisa seberhasil ini jika tanpa kalian, ucap Pak Adi. Para karyawan pun senang mendengar ucapan Pak Adi. Mereka semakin bersemangat bekerja di perusahaan Pak Adi. Bahkan Pak Adi kerap kali memberikan bonus tambahan kepada kita tanpa persyaratan apapun. 1 bulan berlalu, kejanggalan yang berkenaan dengan hal-hal mistis pun terjadi. Para karyawan kerap kali diganggu oleh sosok perempuan yang menghuni perusahaan Pak Adi. Saat beberapa karyawan melakukan kunjungan ke tanah yang akan dijadikan bangunan, beberapa karyawan seolah-olah dibisiki oleh sosok perempuan dengan suara lirihnya, membisikkan sebuah kalimat tepat di telinganya. Menetaplah dan matilah, bisikan sosok perempuan tersebut dengan nada yang begitu lirih. Tak lama setelahnya, salah seorang karyawan memperoleh kabar bahwa anak semata wayangnya mengidap penyakit mematikan dan kemudian meninggal. Kematian anak tersebut menjadi tombak awal Pak Adi menuntaskan perjanjian antara dirinya dengan bangsa jin. Ritual yang dilakukannya yaitu membakar foto keluarga milik karyawan tersebut di atas menyan, dupa, dan lainnya. Dan keesokan harinya, kematian pun akan menghampiri anak kecil di dalam foto yang sudah dibakarnya.
Tumbal pertama bagi perusahaan dapat diserahkan kepada bangsa Jin dengan amat rapi. Setelah berhasil menyerahkan tumbal pertama, Pak Adi pun hanya tinggal menunggu kekayaan itu datang dengan sendirinya. Namun, jika ingin kehidupan baik berpihak padanya, maka tiap malam Jumat Kliwon, tumbal harus tersedia dan lakukanlah ritual seperti biasanya. Para karyawan tidak ada yang curiga sama sekali dengan kematian anak tersebut. Mereka berpikir bahwa sakitlah yang sudah merenggut nyawa anak tersebut. Mereka tidak sadar bahwa anak-anak mereka pun akan mendapatkan giliran untuk ditumbalkan. 1 bulan menjalani bisnis properti, kini Pak Adi menjadi pemuda tampan dengan kekayaan miliaran. Semua gadis nampak menaruh hati kepadanya. Namun Pak Adi bertaut pada salah seorang perempuan cantik dengan bola mata sempurna dan bibir yang begitu tipis. Pak Adi mulai mengajaknya berbincang dan kemudian mengajak gadis itu untuk berkencan. Tak butuh waktu lama, Pak Adi pun kemudian melamar gadis tersebut dan menikahinya. Mereka pun menjadi sepasang suami istri yang begitu bahagia. Kini, kehidupan Pak Adi sangatlah sempurna. Memiliki keluarga bahagia, bisnis yang maju pesat, dan kekayaan yang tak akan habis sampai 7 turunan sekalipun. Meski demikian, Pak Adi tidak melupakan perjanjiannya dengan bangsa Jin yang sudah mengangkat derajatnya hingga begitu tinggi. Bulan kedua pun segera tiba. Malam Jumat Kliwon pun hanya tinggal hitungan hari lagi. Pak Adi mulai memikirkan siapa sosok yang akan menjadi tumbal berikutnya. Mata Pak Adi tertuju pada asistennya di kantor yang bernama Tony. Tanpa berpikir panjang, Pak Adi pun memanggil Tony. Udah datang ke ruangannya. "Permisi Pak, apakah Bapak mencari saya?" ujar Tony. "Benar Ton, silakan masuk dan duduklah," ucap Pak Adi. "Baik Pak, ada yang bisa saya bantu?" "Saya ingin menanyakan hal seputar pribadi kamu Ton. Tujuannya agar saya bisa memperhatikan keluarga karyawan-karyawan saya," ucap Pak Adi. "Siapa? Silakan." "Ton, apakah kamu memiliki anak?" "Punya Pak, saya memiliki 1 orang putra dan 1 orang putri." "Bagaimana karakter mereka?" "Mereka sangat baik dan manis Pak. Mereka tidak pernah merepotkan saya maupun istri saya. Mereka selalu membantu istri saya membersihkan rumah." "Bolehkah saya melihat foto keluarga kalian? Saya ingin tahu wajah putra-putrimu." "Sangat bisa Pak. Kebetulan saya selalu menyimpannya di dalam dompet saya." Tony pun kemudian menyerahkan 1 lembar foto keluarga lengkap dengan foto istri dan kedua anaknya. Ia memberikan dengan sukarela kepada Pak Adi. Pak Adi pun menerimanya dengan sumringah. "Lucu-lucu sekali kedua anakmu Ton." "Terima kasih Pak. Kalau saya ingin memberikan kedua anakmu sejumlah uang untuk mereka membeli mainan, apakah diperbolehkan?" Saya takut merepotkan Pak Adi." "Tidak merepotkan saya kok." Pak Adi pun memberikan jumlah uang dengan nominal besar kepada Tony. Meskipun awalnya Tony menolak, namun Pak Adi terus memaksa sehingga Tony pun segan untuk terus menolaknya. Alhasil ia pun menerima pemberian uang tersebut. "Terima kasih Pak, saya akan langsung memberikannya kepada anak-anak. Tapi boleh kan saya menyimpan foto keluargamu sebagai pancingan untuk istri saya agar dia cepat hamil juga ya Ton?" "Sangatlah boleh Pak." "Terima kasih banyak Ton." Setelah perbincangan personal tersebut, Pak Adi pun meminta Tony untuk melanjutkan pekerjaannya. Tony pun mengiyakan perintah Pak Adi dengan senang hati. Selama hampir 2 bulan bekerja di perusahaan Pak Adi, mereka sangat senang dan beruntung sebab di usianya yang sudah mulai lanjut, ia masih bisa diterima di perusahaan bonafit seperti milik Pak Adi. Selain itu juga, Tony merasa beruntung memiliki bos seperti Pak Adi yang selalu memperhatikan semua karyawannya. Setelah berhasil mendapatkan foto keluarga Tony, Pak Adi pun membuka botol berisikan tanah kuburan yang selalu disimpannya di kamar khusus. Ia berniat untuk melancarkan aksinya, menjadikan anak Tony sebagai tumbal pada malam Jumat mendatang. Ia sudah menyiapkan beberapa keperluan yang akan digunakan saat ritual.
Ia pun sudah memberikan pesan kepada dukun yang akan membantunya. Sebab ritual penyerahan tumbal kepada bangsa jin tidak bisa dilakukan seorang diri, melainkan harus dipandu oleh dukun yang sedari awal sudah membantu prosesi perjanjian dan penyerahan tumbal. Di sisi lain, Tony tidak mengetahui imbas yang akan diterimanya. Sesaat setelah memberikan foto keluarganya kepada Pak Adi, ia tidak curiga sedikit pun kepada Pak Adi, sebab Pak Adi sangat pintar dalam mengambil hati orang lain, terutama para karyawannya yang bekerja di perusahaan properti miliknya. Hari persembahan tumbal pun tiba, tepatnya pada Jumat malam Kliwon. Tepat jam 12 malam, Pak Adi bersama dukun yang akan membersamainya datang ke tanah yang sama seperti bulan lalu. Pak Adi segera menyiapkan perlengkapan ritual persembahan tumbal, membakar dupa dan kemenyan, lalu menyiapkan tanah kuburan beserta foto keluarga yang sudah digenggamnya. Dukun yang membersamai Pak Adi pun mulai melakukan ritual dengan begitu hati-hati, sebab jika keluarga yang anaknya akan dijadikan tumbal memiliki keimanan yang tinggi dan senantiasa beribadah dan membaca Al-Quran, maka ritual yang dijalankannya tidak akan berhasil. Alhasil semuanya sia-sia. Jika satu malam Jumat Kliwon terlewat begitu saja tanpa adanya persembahan tumbal, maka keluarga Pak Adi lah yang akan menggantikan. Oleh sebab itu, dukun tersebut selalu mewanti-wanti Pak Adi agar mencari tumbal dari keluarga yang tidak taat ibadah, agar keluarga Pak Adi sendiri pun bisa selamat. Ritual persembahan pun dimulai. Sang dukun dan Pak Adi mulai berkonsentrasi. Angin malam kala itu bertiup begitu kencang. Udara dingin masuk ke dalam tubuh sang dukun dan Pak Adi, namun keduanya tak bergeming sedikit pun. Biasanya ritual ini akan dilakukan selama 3 jam, dari jam 12 malam hingga 3 pagi. Tidak boleh ada satupun orang yang melihat ritual tersebut, agar konsentrasi keduanya tetap terjaga hingga proses ritual selesai. Setelah 3 jam berlalu, ritual pun selesai. Keesokan harinya, sang anak yang ditumbalkan akan menderita sakit secara tiba-tiba, entah sakit jantung maupun gagal ginjal, dan hari itu juga nyawa sang anak tidak akan mungkin tertolong. Untuk mengetahui persembahan tumbal tersebut berhasil atau tidak, dapat terlihat dari foto yang ada di prosesi tersebut. Jika anak yang dijadikan tumbal meneteskan darah dari matanya, maka dapat dikatakan persembahan tumbal tersebut berhasil. Setelah melakukan prosesi persembahan tumbal, Pak Adi akan memberikan beberapa kalimat untuk dipersembahkan secara khusus kepada bangsa jin. Setelah berucap seperti itu, akan ada tiupan angin kencang yang menyelimuti tubuh Pak Adi dan membisikkan kalimat tumbal tepat di telinga Pak Adi. Tumbal, bisik suara tersebut. Setelahnya Pak Adi dan sang dukun akan bergegas pulang ke kediaman masing-masing dan proses persembahan tumbal di bulan kedua pun selesai. Sesampainya Pak Adi di rumah, sang istri langsung menyambutnya dengan begitu manis, layaknya pengantin baru pada umumnya. Sang istri tidak tahu bahwa suaminya melakukan perjanjian tak semestinya dengan bangsa jin dan selalu mempersembahkan tumbal kepada bangsa jin tersebut di tiap malam Jumat Kliwon. Pak Adi hanya bilang kepada istrinya bahwa tiap malam Jumat Kliwon ia tak akan berada di rumah. Ia akan menginap di kantornya untuk menjaga isi kantor tetap aman. Sang istri pun tak menaruh curiga kepada Pak Adi. Ia begitu percaya dengan suaminya tersebut, sebab sosok Pak Adi di matanya adalah pria yang sangat baik dan selalu bertanggung jawab. Keesokan harinya, sesi kantor diributkan dengan kematian anak Tony yang mendadak. Berbeda dengan bulan lalu. Jika bulan lalu saat ada kabar kematian seluruh isi kantor acuh tak acuh, maka hal tersebut tidak berlaku di bulan kedua ini. Sebab Tony adalah salah satu karyawan yang memiliki pengaruh besar dan selalu berkomunikasi dengan karyawan-karyawan lain. Selain itu, Tony pun merupakan sekretaris dari Pak Adi, sehingga tidak heran jika kabar kematian anaknya terdengar hingga seluruh isi kantor. Di samping itu,
Keluarga Tony terkenal dengan keluarga yang selalu menerapkan pola hidup sehat. Sehingga sangat aneh jika anaknya meninggal mendadak karena sakit jantung. Tony pun sangat terpukul dengan kematian anaknya yang begitu mendadak. Saat adzan subuh berkumandang, anak pertamanya itu tiba-tiba menjerit kesakitan seolah-olah ada pisau tajam yang menancap di leher dan jantungnya. Tony dan istrinya pun kaget dan bergegas menuju kamar anaknya tersebut. Selang beberapa menit kemudian, anak Tony pun tewas. Suasana hari itu sangatlah kacau. Lalu setibanya di kantor, Pak Adi pun berpura-pura menanyakan kepada para stafnya tentang kejadian yang terjadi saat itu. Seluruh staf pun memberikan informasi anak Tony yang tewas seketika. Selepas itu, Pak Adi pun memerintahkan seluruh staf untuk datang bertakziah ke rumah Tony sebagai bentuk bela sungkawa. Pak Adi pun turut serta ikut ke rumah Tony. Sesampainya di rumah Tony, suasana berkabung sangatlah kentara. Seluruh staf kantor satu persatu menyampaikan bela sungkawa, tak terkecuali Pak Adi. Pak Adi juga memberikan uang duka kepada Tony dalam jumlah yang besar. Seluruh staf melihatnya dan memberikan sanjungan kepada Pak Adi. Pak Adi layaknya harimau berbulu domba, nampak baik hatinya, namun kenyataannya ia adalah dalang dari kematiannya. Waktu terus berlalu. 2 bulan berjalan dengan sangat mulus tanpa kendala apapun. Pak Adi merasa senang akan pencapaiannya tersebut, dan ia berpikir bahwa mempersembahkan tumbal kepada bangsa jin adalah hal yang sangat mudah. Selain itu, citranya di masyarakat dan di kantor sangatlah bagus. Tidak ada satupun orang yang berbicara buruk tentangnya. Saat Pak Adi sedang duduk bersantai di halaman rumahnya, tiba-tiba saja sang dukun datang dengan pakaian dukun pada umumnya. Ia datang tanpa mengabari Pak Adi terlebih dahulu. Pak Adi sangat kaget dan ia pun langsung membawa sang dukun menjauh dari rumahnya. Pak Adi membawa sang dukun ke pekarangan tak jauh dari rumah tempat tinggalnya. Ia khawatir jika sang istri akan curiga nantinya ketika melihat ada dukun datang ke rumah. Selain itu, Pak Adi juga khawatir ada tetangganya yang tahu ia kedatangan sosok dukun. "Ada apa Mbah datang ke rumah?" ucap Pak Adi dengan nada tergesa-gesa. "Ada satu hal yang perlu saya ingatkan kepadamu anak muda," ujar sang dukun. Apa itu Mbah? Cepat katakan. Saya tidak punya banyak waktu untuk berbincang dengan Mbah di luar prosesi persembahan yang kita lakukan, ucap Pak Adi. "Bulan depan, tepatnya saat kamu akan mempersembahkan tumbal yang ketiga, kamu harus memiliki lahan baru dan tumbal yang tak biasa. Dan kamu harus memilih korban dari kalangan darah biru alias keturunan darah biru. Jika tidak, maka kamu akan tahu sendiri akibatnya," ujar sang dukun. "Mengapa harus darah biru Mbah?" "Bulan ketiga merupakan bulan penentuan hidup dan matinya keluarga kamu anak muda. Jika kamu gagal, keluargamu akan terbantai. Namun, jika kamu berhasil, maka kekayaanmu akan meningkat drastis dan usahamu akan berkembang sangat pesat," jawab sang dukun. "Saya yakin saya bisa memenuhi persyaratan tersebut," ucap Pak Adi tegas. "Satu hal lagi, persembahan ketiga dan seterusnya kamu akan melaksanakannya sendiri. Saya hanya akan memantau kamu," ujar sang dukun. "Mengapa demikian Mbah?" "Sebab kamulah tokoh utama dalam perjanjian ini, dan kamu harus berhubungan langsung dengan bangsa jin tanpa perantara siapapun." "Baiklah Mbah. Kalau begitu saya harus pergi segera." Sang dukun pun bergegas pergi. Sementara itu Pak Adi masih terdiam memikirkan semua ucapan dari sang dukun. Ia berpikir, apakah ia akan sanggup atau tidak? Sedangkan ini adalah sebuah keharusan. Tak berselang lama, sang istri pun memanggil Pak Adi untuk kembali ke rumah. "Mas, ayo pulang. Hari sudah mulai sore," ucap sang istri. Pak Adi pun hanya mengangguk tanda setuju. Ia kemudian bergegas untuk kembali ke rumah.
Tadi siapa, Mas? Kok kamu ajak dia pergi ke pekarangan? Tanya sang istri. Bukan siapa-siapa. Tadi hanya orang yang nanya alamat, jawab Pak Adi. Oh, baiklah. Saat sedang duduk santai berdua, sang istri hendak memberikan sebuah hadiah kepada suaminya tersebut. Hadiah yang tidak sebanding dengan kebaikan hati sang suami. Ia ingin memberikan kabar baik kepada Pak Adi, yaitu suaminya, tentang kehamilannya. Mas, aku ingin memberikan sesuatu kepada kamu. Apa itu? Ini, memberikan kado kecil berisikan hasil tes kehamilan. Kamu hamil? Iya. Pak Adi pun sangat bahagia dengan kabar tersebut. Ia tidak menyangka bahwa sebentar lagi dirinya akan memiliki anak, dan itu artinya ia akan segera menjadi seorang ayah. Namun tak lama kemudian, Pak Adi berpikir satu hal yang mengkhawatirkan. Hal tersebut berkaitan dengan ucapan sang dukun dan berita kehamilan istrinya. Jika ia tidak berhasil mendapatkan tumbal, maka keluarganya lah yang akan menjadi tumbal. Apakah calon anaknya tersebut akan menjadi tumbal jika ia gagal? Muncul pertanyaan-pertanyaan tersebut di benak Pak Adi. Ada sedikit kekhawatiran. Ia takut hal buruk terjadi pada keluarganya. Ia tak ingin kebahagiaan yang baru saja dibangunnya sirna begitu saja, terlebih jika harus kehilangan anaknya nanti. Pak Adi begitu tega menjadikan anak dari para karyawannya sebagai tumbal, sementara dia sendiri tidak ingin anaknya menjadi tumbal. Pak Adi tumbuh dengan kepribadian yang egois. Pak Adi pun mulai mencari-cari calon tumbal yang akan dipersembahkannya. Calon tumbal dengan darah biru yang mengalir di dalamnya. Ia pun mulai menyeleksi seluruh staf di kantornya lagi. Tanda seseorang memiliki darah biru atau tidak dapat terlihat dari namanya, sebab kerajaan-kerajaan di sekitarnya selalu memberikan gelar di awal sebelum nama yang melekat di tubuh keturunannya. Pak Adi mulai frustasi, sebab tak ada satupun karyawannya yang memiliki gelar tersebut. Ia pun mulai memutar otak. Tak lama kemudian terbesit ide cemerlang yang terlintas di kepalanya. Ia berpikir untuk menjalin kerjasama dengan salah satu keraton yang jaraknya tak jauh dari kantornya tersebut. Ia akan menawarkan kerjasama pembangunan kembali keraton yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Keesokan harinya, Pak Adi pun mulai bersiap-siap untuk datang ke keraton. Ia bertemu dengan salah seorang staf di sana dan kemudian mulai berbincang perihal kerjasama. Pihak keraton terpikat dengan perkataan Pak Adi yang begitu manis. Pak Adi mengatakan bahwa ia akan menyulap bangunan keraton tanpa mengubah nilai sejarah yang melekat di tiap bangunannya tersebut. Tak butuh waktu lama untuk menemukan kesepakatan. Namun ada satu syarat yang Pak Adi ajukan kepada pihak keraton. Ia ingin salah satu keturunan di keraton tersebut, khususnya yang sudah berkeluarga, bisa bergabung di perusahaannya tersebut agar terjalin kerjasama yang baik dan mudah antara keduanya. Pihak keraton pun menyanggupi, dan ia menunjuk salah seorang keturunan yang silsilahnya cukup jauh dari raja sekarang untuk bisa bergabung di perusahaan properti milik Pak Adi. Pak Adi sangat kegirangan, sebab ia dengan mudahnya bisa mendapatkan karyawan yang memiliki garis keturunan darah biru. Nama panggilannya Ageng. Ia memiliki garis keturunan kerajaan. Ia memiliki darah biru. Pak Adi pun mencoba mendekatinya dan membuat sosok Ageng ini nyaman bekerja dengannya. Pak Adi memberikan beberapa fasilitas tak biasa kepadanya. Ucapan Pak Adi pun begitu santun. Kerap kali Pak Adi memberikan bonus dalam jumlah banyak. Meskipun baru bergabung, namun Ageng sudah merasa nyaman bekerja dengan Pak Adi. Selain itu, beban tugas yang diberikan Pak Adi kepadanya tidak begitu banyak, sehingga Ageng masih memiliki banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain di luar kewajibannya. Suatu hari, Pak Adi memanggil Ageng untuk datang ke ruangannya. Hal yang sama dilakukan kepada Tony dulu pun dilakukan Pak Adi kepada Ageng. Pak Adi menanyakan beberapa pertanyaan pribadi kepada Ageng. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Ageng pun menjawab semua pertanyaan Pak Adi secara jelas dan rinci. Ketika Pak Adi menanyakan perihal anak, Ageng pun sangat senang sebab ada orang lain yang peduli terhadap anaknya.
Ageng pun memberikan foto anak semata wayangnya kepada Pak Adi. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, Pak Adi pun meminta Ageng untuk kembali menjalankan pekerjaannya sebaik mungkin. Tersisa waktu 1 minggu lagi menuju malam Jumat Kliwon. Pak Adi sudah tidak sabar untuk memberikan tumbal anak darah biru yang sudah digenggamnya kepada bangsa jin. Dan ia pun juga sudah tidak sabar untuk menjalankan semua ritualnya seorang diri. Di sisi lain, Pak Adi terus merawat istrinya yang sedang hamil. Kandungan istrinya mulai memasuki 6 minggu. Pak Adi selalu memberikan nutrisi terbaik untuk calon bayinya tersebut. Sang istri pun sangat bahagia sebab Pak Adi selalu menemaninya dan selalu menuruti apa yang ia mau. Ia sangat beruntung memiliki sosok suami seperti Pak Adi. Hari persembahan pun tiba. Seperti biasa, Pak Adi sudah menyiapkan segala sesuatunya. Sang dukun pun datang tepat waktu. Sebelum melakukan ritual, sang dukun lebih dulu memberikan penjelasan tentang tahapan-tahapan persembahan tumbal malam itu. Sang dukun mewanti-wanti agar tidak ada satupun tahapan yang terlewat. Ketika itu, Pak Adi keluar rumah saja menunjukkan pukul 10 malam. Sang istri terbangun saat Pak Adi membuka pintu hendak keluar. Firasat aneh pun menyelimuti hati sang istri. Ia merasa sangat ingin ikut dengan Pak Adi. Namun karena Pak Adi keluar lebih dulu, ia tak bisa membersamai Pak Adi. Sang istri pun berinisiatif untuk datang ke proyek Pak Adi, sekaligus membawakan bekal berupa camilan untuk mendampingi suaminya begadang malam itu. Sesampainya di proyek, dari kejauhan terlihat Pak Adi dengan orang yang datang tempo hari sedang duduk bersila di tengah tanah yang baru saja diuruk. Belum ada satu bangunan pun. Ia teringat bahwa suaminya tempo hari sedang mencari lahan baru untuk pembangunan komplek perumahan keduanya. Namun yang menjadi janggal ialah ketika sang istri melihat sang suami seolah-olah sedang melakukan ritual yang tak semestinya. Sang istri hanya mengamati dari kejauhan. Ia memperhatikan gerak-gerik suaminya tersebut. Ia merasa suaminya sedang melakukan pemujaan. Sang istri meneteskan air mata melihat apa yang dilakukan suaminya tersebut. Meskipun melihat dari jarak jauh, namun ia tahu betul bahwa yang dilakukan sang suami adalah tindakan yang tidak benar. Tindakan menyekutukan Tuhan. Karena tidak tahan melihat hal tersebut, sang istri pun pulang dengan air mata yang tak henti-hentinya diusapkan. Di sisi lain, Pak Adi tidak mengetahui bahwa istrinya melihat tindakannya tersebut. Keesokan harinya, istri Pak Adi memilih untuk meninggalkan rumah. Ia pergi tanpa sepengetahuan sang suami. Istri Pak Adi merasa bahwa dirinya telah dibohongi dan tertipu akan kebaikan Pak Adi selama ini. Pak Adi seolah-olah memiliki muka ganda. Di depan ia begitu manis dan bertanggung jawab, sementara di belakang dirinya, ia malah melakukan tindakan yang tidak semestinya, yaitu pemujaan. Ketika terbangun dari tidurnya, Pak Adi tidak menyadari bahwa sang istri tidak ada di rumah. Pak Adi kemudian mencari tahu keberadaan sang istri. Ia mencoba menghubungi istrinya, namun tak kunjung dijawab. Istrinya seolah-olah pergi tanpa meninggalkan jejak apapun. Namun, Pak Adi berpikir bahwa istrinya hanya pergi sebentar dan pasti dalam waktu beberapa hari akan kembali ke rumahnya. Pak Adi pun tak begitu ambil pusing. Di sisi lain, keesokan hari setelah Pak Adi melakukan persembahan tumbal keturunan darah biru, di kantor kembali lagi dihebohkan dengan kematian yang mendadak. Ini merupakan kali ketiga. Para staf kantor pun merasa ada yang janggal, karena hal ini merupakan hal yang tak biasa. Dalam 3 bulan, sudah ada 3 anak dari karyawan Pak Adi yang meninggal. Padahal perusahaan Pak Adi pun baru berdiri selama 3 bulan. Apakah ini sebuah kebetulan semata? Atau memang ada unsur kesengajaan? Para staf pun terus membicarakan tentang hal itu, sampai mereka semua merasa takut, sebab mereka semua memiliki anak. Mereka khawatir jika bulan-bulan selanjutnya hal serupa terjadi pada anak-anak mereka. Karena kekhawatiran tersebut, ada beberapa karyawan memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan Pak Adi. Pak Adi mendengar desas-desus yang terjadi di kantornya.
dan dia tahu bahwa ada beberapa karyawannya yang memilih mengundurkan diri. Alhasil, Pak Adi mencoba memutar otak agar desas-desus tersebut bisa hilang dan para karyawan kembali nyaman bekerja di perusahaannya. Pak Adi pun lantas membuat gebrakan baru. Ia mengusulkan kepada seluruh bawahannya untuk mengadakan acara semacam family gathering untuk seluruh karyawannya. Pak Adi pun menunjuk sekretarisnya untuk bisa mengatur itu semua. Seluruh karyawan pun setuju dengan usulan Pak Adi. Terlebih kegiatan ini tidak berbayar alias ditanggung seluruhnya oleh Pak Adi. Dan seluruh karyawan pun diperbolehkan untuk mengajak sanak saudaranya untuk turut serta dalam acara ini. Pak Adi pun mengusulkan untuk mengadakan acara family gathering di Pulau Dewata, Bali. Sebab Pak Adi yakin bahwa seluruh karyawannya akan sangat antusias jika pergi ke Bali. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pekan depan dan otomatis di hari-hari tersebut kantor akan diliburkan karena seluruh karyawannya akan pergi bersama ke Bali. Di samping itu, Pak Adi merasa aneh sebab istrinya tak kunjung pulang, sedangkan ia ingin mengajak istrinya tersebut untuk ikut serta dalam kegiatan kantor tersebut. Jika istrinya tak kunjung pulang, maka Pak Adi pun akan pergi seorang diri. Pak Adi masih berpikir positif jika istrinya tersebut akan pulang, karena Pak Adi merasa bahwa dirinya tak melakukan kesalahan apapun kepada istrinya tersebut. Hari pun berlalu dengan begitu cepat. Kini tiba hari di mana acara family gathering pun akan diselenggarakan. Seluruh karyawan dan keluarganya nampak begitu senang karena akan pergi ke Bali. Mereka tidak sadar bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah cepat dari Pak Adi untuk menutupi desas-desus tentang kematian anak-anak dari karyawannya yang begitu mendadak. Pak Adi berharap setelah ini mereka tidak akan berbincang-bincang persoalan tersebut. Pak Adi berusaha dengan keras agar semua karyawannya tidak pergi dari perusahaannya. Sebab jika jumlah karyawan menjadi sedikit, maka ia akan kesulitan untuk menemukan tumbal. Setelah acara family gathering tersebut selesai dilaksanakan, seluruh karyawan pun nampak melupakan kejadian-kejadian janggal 3 bulan terakhir. Dan mereka kembali memuji Pak Adi atas gebrakan-gebrakannya. Pak Adi merasa sangat lega akan hal tersebut. Itu artinya persembahan bulan keempat akan baik-baik saja tanpa ada kendala apapun seperti 3 bulan lalu. Di sisi lain, istri Pak Adi memilih kembali ke rumah orang tuanya. Ia pun memilih merawat kandungannya seorang diri. Ia tidak ingin jika anaknya kelak tahu tentang ayahnya yang melakukan pemujaan kepada bangsa jin. Sang istri pun menutup semua akses komunikasinya dengan Pak Adi. Di samping itu, sang istri memilih menutupi kelakuan Pak Adi dari keluarga besarnya. Ia hanya mengatakan bahwa selama hamil, ia tak ingin jauh dari orang tuanya dan ingin melahirkan di kampung halamannya tersebut, bukan di tempat tinggalnya bersama Pak Adi. Keluarganya pun tak curiga, sebab wanita hamil yang memilih untuk tinggal bersama kedua orang tuanya, mereka itu suatu hal yang biasa dan sangat lumrah. 9 bulan pun berlalu. Selama itu, Pak Adi berhasil melakukan persembahan tumbalnya tanpa kendala apapun. Ia pun kini sudah mampu memandu jalannya ritual seorang diri. Meskipun terkadang masih diawasi oleh sang dukun. Itu artinya sudah genap 1 tahun Pak Adi menjadi budak dari bangsa jin. Meskipun menjadi budak bangsa jin, namun Pak Adi tidak merasa diperbudak sama sekali, sebab ia memperoleh banyak sekali keuntungan karenanya. Sementara itu, sang istri sudah melahirkan anaknya bersama Pak Adi, seorang anak laki-laki yang begitu tampan. Namun, sang istri tak kunjung memberikan kabar kepada Pak Adi selaku suaminya tentang kabar dirinya dan kelahiran putranya tersebut. Bagi dia, bersekutu dengan bangsa jin adalah satu kesalahan yang tidak bisa diampuni oleh manusia dan Tuhannya. Pak Adi pun sadar bahwa satu hal yang tidak benar atas kepergian istrinya tersebut. Ia baru sadar ada hal yang tidak baik-baik saja, sebab sudah 9 bulan sang istri meninggalkan dirinya tanpa kabar apapun.
Pak Adi pun mulai bertanya-tanya dalam dirinya. Apakah dia melakukan sebuah kesalahan besar atau lainnya? Pak Adi pun bertekad untuk mencari istrinya tersebut sampai dapat. Selama 9 bulan ini, Pak Adi terlalu berpikir positif dan terlalu yakin istrinya akan pulang, sehingga ia tak mencari istrinya tersebut dengan sungguh-sungguh. Ia hanya fokus kepada kekayaan dan usahanya saja. Pak Adi memutuskan untuk mengambil cuti demi mencari istrinya. Ia pun yakin bahwa anak dalam kandungan istrinya tersebut sudah lahir. Sebab ini sudah sekitar 9 bulan sang istri meninggalkan rumah. Di samping itu, sang istri sudah tidak begitu menghiraukan lagi tentang Pak Adi. Ia hanya fokus kepada putranya. Namun, kehidupannya tersebut ditanggung secara keseluruhan oleh orang tuanya selama hamil dan melahirkan. Terkadang, ada rasa tidak enak yang menyelimuti. Ia sudah terlalu sering merepotkan orang tuanya. Ia pun tidak ingin terus-terusan menjadi beban kedua orang tuanya. Selepas melahirkan, istri Pak Adi tersebut bermaksud untuk mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri dan putranya. Ia kemudian menyebarkan beberapa lamaran pekerjaan ke beberapa perusahaan yang tak jauh dari rumahnya. Namun tak ada satupun perusahaan yang berkenan menerimanya. Ia pun hampir putus asa dan ia berpikir, apakah sebaiknya ia kembali ke Pak Adi suaminya atau tetap di orang tuanya? Jika terus menetap di orang tuanya, maka ia akan terus-menerus merepotkan orang tuanya tersebut. Namun jika kembali ke suaminya, ia masih tidak habis pikir akan kelakuan suaminya tersebut. Ia pun dirundung kebimbangan. Di sisi lain, Pak Adi berhasil menemukan keberadaan sang istri yang ternyata ada di rumah orang tuanya. Pak Adi merasa malu sebab ia berpikir bahwa ia tidak bisa menjaga istrinya hingga istrinya tersebut memilih pergi dalam kondisi hamil tanpa membawa apapun. Kemudian Pak Adi memutuskan untuk datang ke rumah orang tua istrinya tersebut. Ia bermaksud membujuk istrinya agar mau kembali bersamanya. Sebelum itu, Pak Adi terlebih dahulu menanyakan tentang kesalahan yang diperbuatnya tersebut. "Mengapa kamu pergi dari rumah? Saya tidak nyaman." "Hal apa yang membuat kamu tidak nyaman? Saya sudah berusaha memenuhi semua kewajiban saya sebagai seorang suami. Saya sediakan kamu tempat tinggal, kamu minta apapun saya penuhi, dan saya pun berusaha menjadi suami yang baik untuk kamu. Saya bertanggung jawab dan tidak pernah sekalipun membentakmu," ucap Pak Adi. "Memang betul, kamu memang suami yang sangat sempurna tanpa celah sedikit pun. Namun ada satu hal yang ada di dalam diri kamu yang aku gak bisa toleransi, Mas." "Apa? Tolong sebutkan." "Kamu pergi sampai 9 bulan lamanya tanpa kabar atau apapun. Malam itu, Mas, aku melihat kamu dengan seseorang layaknya seorang dukun, lengkap dengan baju prakteknya. Kamu dan dia melakukan sebuah ritual yang bagiku itu tidak wajar. Kamu melakukan pemujaan terhadap bangsa jin. Kamu mempersembahkan sesuatu yang aku sendiri pun tidak tahu. Apa ada hal yang kamu sembunyikan, Mas?" ucap sang istri. "Sejak kapan kamu tahu hal itu?" "Sejak aku pergi meninggalkan rumah malam itu, Mas. Aku bisa jelasin semuanya. Ini bukan seperti hal yang kamu ketahui. Kita perlu cari tahu terlebih dahulu," bujuk Pak Adi. "Apa yang perlu dicari tahu dulu, Mas?" "Baiklah, karena kamu sudah tahu. Tapi alangkah lebih baiknya jika aku ceritakan semuanya kepadamu tentang sesajen, persembahan dan lainnya," ucap Pak Adi. "Silahkan, Mas, aku akan terus mengawasi kamu." Pak Adi pun kemudian menjelaskan asal muasal dirinya, dari mana ia mendapatkan uang secara instan dan tentang semua hal. Ia menceritakan secara detail awal pertemuannya dengan bangsa jin, perjanjian apa yang dilakukannya dengan bangsa jin, dan bagaimana prosesi persembahan tumbal yang selama ini dilakukan di tiap malam Jumat Kliwon dengan tumbal anak-anak kecil yang tidak berdosa. Sang istri sangat kaget mendengar pengakuan dari sang suami. Kenyataannya lebih buruk daripada dugaannya tersebut. Sang istri hanya bisa menangis. Ia tidak menyangka bahwa suaminya tersebut sudah melakukan hal yang tidak semestinya. Terlebih lagi menjadikan anak-anak kecil sebagai tumbal, di mana hati nuraninya tersebut
Dan jika anaknya sendiri yang belum lama lahir yang menjadi tumbal, bagaimana? Sang istri hanya bisa menangis tanpa henti. Sedangkan Pak Adi nampak begitu menyesal. Ia bahkan sampai rela mencium kaki istrinya tersebut sebagai bentuk rasa salahnya yang mendalam. Sang istri pun luluh saat melihat sang suami sampai rela mencium kakinya dan menangis tanpa henti karena penyesalannya tersebut. Sang istri melihat ketulusan dari sosok Pak Adi, suaminya tersebut, sampai akhirnya ia pun memutuskan untuk memaafkan sang suami dan mau diajak kembali kepadanya. Sang istri memberikan kesempatan kedua kepada Pak Adi, bukan hanya karena penyesalan dari Pak Adi saja, melainkan ia pun memikirkan masa depan putranya yang baru saja lahir. Ia tak ingin putranya tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah di sampingnya. Ia pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya bersama Pak Adi bersama putranya. Pak Adi sangat bahagia akan hal itu. Ia tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada sang istri atas kesempatan kedua yang telah diberikan kepadanya. Pak Adi pun berjanji untuk meninggalkan hal bodoh yang sudah ia lakukan 1 tahun ini. Pak Adi dan sang istri beserta anaknya pun hidup bahagia setelahnya. Tak ada percekcokan ataupun hal lain yang menerpa kehidupan keluarga Pak Adi. Sampai akhirnya tiba di hari persembahan tumbal untuk bangsa jin. Meskipun Pak Adi berjanji akan menyudahi semuanya, namun pada kenyataannya Pak Adi tidak benar-benar berhenti, sebab ia sudah begitu terikat dalam perjanjian bangsa jin, sehingga tidak mudah untuk bisa lepas dari itu semua. Sedari awal sudah ditegaskan bahwasanya perjanjian ini adalah perjanjian abadi. Jika Pak Adi memilih untuk berhenti, maka dirinya lah yang akan mati ataupun merasakan hal buruk dalam hidupnya. Berbeda dengan persembahan di bulan-bulan lalu, pada Jumat Kliwon ini, Pak Adi sama sekali belum menyiapkan sosok anak yang akan ditumbalkannya. Pak Adi dihantui rasa bersalah kepada istrinya dan anak semata wayangnya tersebut, hingga ia tidak mencari tumbal hingga malam Jumat Kliwon pun tiba. Pak Adi meminta solusi kepada sang dukun yang membantunya untuk dicarikan tumbal. Namun hal ini tidaklah mudah, sebab tumbal yang dipersembahkan haruslah berasal dari lingkaran Pak Adi itu sendiri. Baik dari karyawannya maupun keluarganya tidak boleh sembarangan. Pak Adi pun terus memohon kepada sang dukun agar dicarikan jalan keluar sebelum jam 12 malam ini tiba. "Mbah, saya sama sekali belum menyiapkan persembahan. Lalu bagaimana, Mbah?" ujar Pak Adi. "Tumbal harus sudah ada sebelum jam 12 malam. Jika tidak, maka kamu akan mati, atau hal buruk akan datang kepadamu cepat atau lambat," ujar Mbah Dukun. "Apa tidak ada jalan lain, Mbah? Misalnya saya memberikan sejumlah uang kepada mereka, atau lain sebagainya, Mbah?" tanya Pak Adi. "Tidak bisa," jawab Mbah Dukun. "Lalu harus bagaimana, Mbah?" "Tumbalkan putramu." "Tidak mungkin, Mbah. Saya baru saja memiliki anak dan dia baru saja berumur 1 bulan. Tidak mungkin saya menghancurkan keluarga saya sendiri." "Tidak ada pilihan lain. Tapi jika kamu ingin mati, ya sudah, tidak masalah." Saya tidak ingin mati, Mbah." "Ya sudah, korbankan anakmu," jawab Mbah Dukun dengan tegasnya. Pak Adi pun merasa bimbang akan semuanya. Sementara jam 12 malam tinggal 5 jam lagi datang. Pak Adi kemudian datang ke kamar sang anak. Ia melihat anaknya yang sedang ditidurkan oleh sang istri. Anaknya begitu tampan dan lucu, sehat dan lengkap tanpa kurang satu apapun. "Anak kita ganteng banget ya, Dek." "Iya, Mas. Anak kita memang sangat ganteng. Aku sangat bersyukur punya dia, Mas. Kita kan belum punya foto bertiga. Gimana kalau kita swap foto bertiga?" "Boleh juga itu, Mas, supaya bisa dipajang di ruang tamu kita." Mereka bertiga pun mengambil foto. Pak Adi tidak henti-hentinya memandangi foto yang baru saja diambil. Seketika saja ia meneteskan air mata. Ia berpikir, apa ia tega menjadikan anaknya yang baru berusia 1 bulan menjadi tumbal?
Pak Adi pun memutuskan untuk pergi ke depan rumah untuk menenangkan diri. Dari arah kanan dan kirinya berhembus angin yang begitu kencang. Angin tersebut membisikkan sebuah kata yang begitu aneh. "Tumbalkan anakmu, atau kamu akan mati," bisik suara itu. Bulu kuduk Pak Adi seketika saja berdiri. Ia merasa kata-kata itu sangat tajam dan langsung masuk ke dalam jiwanya. Tak berselang lama, Pak Adi pun memutuskan untuk pergi ke tempat biasanya. Ia memberikan persembahan tumbal kepada bangsa jin. Kini, Pak Adi pun sudah membulatkan tekad untuk menjadikan anak sematawahyangnya sebagai tumbal tanah kuburan di malam Jumat ini. Sementara itu, di sisi lain, Pak Adi benar-benar menjadi sosok yang bisa dibilang menyeramkan. Ia bahkan menjadikan anaknya yang baru berusia 1 bulan menjadi tumbal dari ketamakan hatinya. Ia benar-benar tega mempersembahkan anaknya untuk bangsa jin. Ia bahkan tidak berpikir tentang bagaimana istrinya yang mengandung selama 9 bulan. Bagaimana istrinya melahirkan hingga mempertaruhkan nyawanya. Dan bagaimana istrinya membesarkan anaknya. Pak Adi seakan dibutakan oleh ketamakannya dia sendiri. Pak Adi pun bergegas pergi untuk menuju ke tanah tempatnya melakukan persembahan. Sang dukun sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Pak Adi mulai melakukan ritual demi ritual dengan begitu gemetaran. Ia tak menyangka bahwa dirinya akan setega itu. Prosesi persembahan dilakukan dengan begitu cepat. Yang biasanya memakan waktu 3 jam, kini hanya 2 jam sudah usai. Setelahnya, Pak Adi menangis tanpa henti. Ia pun memutuskan untuk langsung pergi dari tempat tersebut. Ia bahkan tak berani pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, sang istri merasa kaget bukan kepalang ketika mendapati putranya sudah tidak bernyawa. Badannya biru, matanya memerah, dan tubuhnya sudah begitu dingin. Sang istri sangat histeris. Ia kemudian mencoba menghubungi Pak Adi, namun tak kunjung mendapatkan respon. Sang istri kemudian menelpon kedua orang tuanya untuk datang ke rumahnya sekarang juga. Ia tak sanggup melihat anaknya sudah tak bernyawa. Tak berselang lama, kedua orang tuanya pun tiba. Mereka yang kemudian mengurus jenazah cucunya tersebut. Mereka pun menanyakan kemana perginya Pak Adi. Apakah dia tahu bahwa anaknya meninggal atau tidak? Di sisi lain, Pak Adi masih tak berani kembali ke rumah. Ia tak sanggup menyaksikan anaknya tewas begitu saja karena ulahnya. Ia mengutuk dirinya sendiri. Bahkan ia seperti orang yang hampir kehilangan arah saat itu. Pak Adi tidak sanggup melihat kemarahan istrinya saat ia kembali ke rumah nanti. Istrinya pasti tahu bahwa anaknya tersebut dijadikan tumbal oleh sang suami. Mengingat sang istri tahu tentang hal bodoh yang dilakukan oleh sang suami dengan perjanjiannya bersama bangsa jin. Sang istri tak henti-hentinya menangis hingga sang anak dikuburkan ke liang lahat. Ia bahkan sempat pingsan berkali-kali. Akhirnya, sang istri pun dibawa keluarganya untuk kembali ke rumah. Sore harinya, Pak Adi pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Ia melihat sang istri masih lemas di atas ranjang. Sang istri melihat Pak Adi dengan tatapan marahnya. "Mengapa kamu tega, Mas?" teriak sang istri. "Ada apa, Dek?" tanya Pak Adi berlagak tidak tahu apa-apa. "Anak kita mati, pasti kamu jadikan tumbal kan?" ucap sang istri. "Bukan, Dek, bukan aku," ucap Pak Adi. "Lalu siapa, Mas? Yang bersekongkol dengan bangsa jin siapa? Kamu. Yang sering menumbalkan anak-anak kecil siapa? Kamu. Dan sekarang kamu masih mengelak?" marah sang istri. Aku mengaku salah. Aku salah, Dek. Maafkan aku." "Kamu biadab, Mas. Kamu tega menjadikan anakmu sendiri sebagai tumbal. Kamu tidak layak disebut manusia," ucap sang istri. "Ampuni aku, Dek. Ampuni aku. Pergi kamu sekarang. Aku gak sudi melihat kamu. Aku sudah gak sudi menjadi istri kamu lagi." Pak Adi pun kemudian pergi dari rumahnya.
ia kembali ke kantornya untuk sekedar singgah. Namun sesampainya di kantor, semua stafnya sudah tahu bahwa Pak Adilah dalang dari kematian bertubi-tubi di kantornya tersebut. Semua staf pun memutuskan untuk keluar dari perusahaan Pak Adi. Selain para staf, para investor dan perusahaan yang bekerja sama dengan Pak Adi, semuanya memutuskan untuk mundur. Dan kini Pak Adi benar-benar seorang diri. Pak Adi merasa sangat hancur. Niat hati ingin menyelamatkan anaknya, malah ia terkena batunya. Bahkan ia dinistakan melebihi apapun. Ia kini hidup namun seolah-olah mati. Ia kehilangan anaknya, istrinya, keluarganya, para karyawannya, dan semua kekayaannya. Pak Adi kini pun hanya mampu menangis, dan menangis. Perlahan-lahan, kejiwaannya pun terganggu. Ia pun kini hanya meluntang-lantung di jalan dengan jiwanya yang sudah rusak. Ia menjadi gila. Bahkan bukan hanya itu, setiap harinya banyak arwah anak kecil datang kepadanya. Mereka meminta agar Pak Adi mengembalikan mereka semua ke dunia ini. Semua arwah anak kecil tersebut mengutuk Pak Adi. Hingga suatu ketika, sang istri melihat Pak Adi sedang berjalan tanpa arah. Ia pun membawa Pak Adi ke rumah sakit jiwa tepat di jam 12 malam dan menitipkannya kepada pengurus rumah sakit jiwa. Berakhirlah Pak Adi dirawat di rumah sakit jiwa tempatku bekerja saat ini. Semoga tak heran jika ada penampakan arwah ataupun suara anak kecil yang datang menghantuiku saat merawat Pak Adi. Sebab mereka adalah korban dari tumbal tanah kuburan yang dilakukan oleh Pak Adi. Dan kisah ini selesai. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih untuk Kak Alin Ambarwati. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak kisah ini di sini. Mampir ke channel cadangan admin ya. Itu di layar akhir ada. Tinggal disentuh saja. Nanti akan otomatis masuk ke channel cadangan admin tersebut. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.